Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan anak-anakku sekalian bertemu kembali dengan Bapak dalam mempelajari seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang membuat atau menyusun naskah pantomim. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran daripada pantomim atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh kalian dalam mempelajari menyusun naskah pantomim ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keunikan dan ciri khas pantomim. Yang kedua, siswa mengidentifikasi sumber cerita pantomim. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk imaji dalam pantomim. Yang keempat, siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih pantomim. Yang kelima, siswa menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih pantomim. Yang keenam, siswa diharapkan dapat membuat alur cerita dalam pantomim. Yang ketujuh, siswa dapat mengkomunikasikan adegan-adegan dalam pantomim. Itulah ketujuh kompetensi dasar yang harus dicapai, tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya dapat mencapai target-target tersebut. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya adik-adikku sekalian mengamati tampilan-tampilan video yang akan Bapak tayangkan di samping Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita lihat ada penampilan pantomim di sini. Kita melihat seorang pantomim, dia bermain secara tunggal. Dia berusaha mendorong sebuah dinding, ada gerakan-gerakan pantomim mendorong. Kemudian di depannya juga ada dinding. Dia berusaha keluar dari dinding tersebut, dari sekat yang menyekatnya. Kemudian di depannya rupanya kaca. Kenapa kita sebut kaca? Karena dia berusaha menempelkan pipi seperti ke kaca. Jadi penontonnya yakin bahwa itu kaca. Ternyata pintu kaca. Kemudian dia berusaha membukanya. Alhamdulillah dia berhasil memasukkan kepalanya. Kemudian alhamdulillah dia berhasil juga. Dan dia komunikasi kepada orang yang ada di depannya, meyakinkan bahwa ini adalah tali, bukan. Dan ternyata memang ini tali. Kemudian dia menariknya dan orang lain juga menariknya juga. Terjadilah saling tarik menarik. Kemudian si pantomer tersebut tertarik juga oleh orang tersebut dan ia berusaha melawan. Kemudian dia langsung melepaskannya dengan meyakinkan penonton bahwa yang menariknya itu jatuh. Kemudian dia memperlihatkan kondisi yang lagi lari. Kemudian datang angin kencang. Angin kencang ini menerpa tubuhnya. Kemudian si pantomer ini berusaha menahan. Topinya pun lepas. Dia berusaha menahan, mengambil lagi topinya. Kemudian memasangnya kembali ke kepalanya. Si pantomer dengan sekuat tenaga menahan angin tersebut dan terjungkal terbalik. Ya, dia meyakinkan penonton bahwa ada angin yang menerpa pada dirinya. Kemudian yang kedua, ini pantomer jalanan. Dia menampilkan dengan berbagai penonton dan penonton tersebut melihatnya. Dia seolah-olah mengambil sesuatu dari kepalanya. Kemudian keluarlah sebuah tali yang mungkin dia akan memainkan dengan tali tersebut. Kemudian ada di seberang jalan seorang yang catur, dua orang yang catur yang terkesan melecehkan si pantomer tersebut. Kemudian si pantomer memainkan tali dengan wajahnya yang lucu. Kemudian yang catur tidak henti-hentinya meledek. Kemudian si pantomer melihat yang catur tersebut. Kemudian si pantomer memberikan salam terhadap orang yang catur tersebut. Dan orang yang catur tersebut terkesan dia meledek. Kemudian si pantomer memperlihatkan wajah sedih dan wajah ceria. Kemudian si yang catur itu hendak membalas dan si pantomim meyakinkan bahwa jangan menyeberang, akan ada mobil yang akan menghantamnya. Tetapi si yang catur ini kemudian memaksa dan langsung jatuh. Itulah mungkin yang meyakinkan para penonton. Ini adegan yang ketiga memperlihatkan seorang laki-laki. Dia sedang mencari pasangannya.
Kemudian dia menari-nari, memperlihatkan wajah-wajah lucunya dengan ciri khas pantomim, yaitu dengan putih. Kemudian dia menemukan seorang wanita, muncul seorang wanita, sama juga wanita memberikan salam. Kemudian si laki-laki tersebut memberikan bunga, dan ternyata wanita tersebut menolaknya dengan halus. Kemudian si laki-laki tersebut berusaha merayu lagi dengan memberi selendang merah, dan wanita tersebut tetap menolak. Kecewa pun terjadi. Wajah si pantomim yang putih tersebut memperlihatkan wajah kecewa, dan ini menandakan bahwa pantomim benar-benar meyakinkan imajinasinya, memberikan keyakinan kepada penonton. Kemudian si pantomim tersebut memberikan hatinya dan parfum. Kemudian dari parfum tersebut mudah-mudahan cintanya diterima, dan luar biasa perempuan tersebut menerima parfum tersebut, kemudian menerima bunganya, dan romantis pun terjadi. Ini adalah sebuah adegan pantomim yang dilakukan untuk. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian naskah pantomim dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menyusun naskah pantomim dengan tepat setelah melihat video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan jenis manakah pantomim dengan tepat setelah mengamati video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan 3 ciri-ciri pantomim dengan benar setelah mengamati video pembelajaran. Kemudian kita masuk ke naskah pantomim. Naskah pantomim yang kita sering sebut dengan mime script adalah konsep cerita atau adegan yang dituliskan melalui rangkaian yang tersusun sesuai dengan rangkaian pertunjukan yang akan dijalankan berupa tahapan-tahapan adegan. Jadi naskahnya harus tersusun dulu ya sebelum menjadi adegan-adegan penampilan pantomim. Sumber cerita untuk pantomim bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari ya, sehingga bisa menjadikan sebuah naskah. Langkah-langkah membuat naskah pantomim diantaranya ada 5. 1. Memilih topik. Kedua, menentukan tokoh, latar dan sudut pandang. Ketiga, menentukan plot cerita. Keempat, membuat rancangan tulisan awal. Dan kelima, menulis naskah akhir. Itu 5 langkah-langkah dalam menulis naskah pantomim. Ciri-ciri pantomim. 1. Mengandalkan tingkah laku nonverbal. Kedua, pikiran dan emosi dinyatakan dalam gerakan secara detail. Ketiga, gerakannya bermakna dan mempunyai arti. Keempat, mendayagunakan secara optimalitas seluruh anggota tubuhnya, sehingga ekspresi yang dia munculkan semuanya berupa gerakan-gerakan tubuh, berupa gestur-gestur yang diperlihatkan kepada penonton, sehingga penonton yakin bahwa yang disampaikan itu tersampaikan seluruhnya kepada para penonton. Ciri riasan pantomim. 1. Cat berwarna putih di seluruh bagian wajah. 2. Celak warna hitam tebal dengan bentuk seperti air mata. 3. Lipstik hitam atau merah gelap. Yang keempat, air mata berwarna gelap. Itulah ciri-ciri riasan pantomim yang merupakan ciri khas dari seorang pantomim. Kemudian jenis-jenis naskah pantomim. Jenis-jenis naskah pantomim ada beberapa jenis. Naskah yang pertama adalah naskah pantomim berdasarkan modus sajian. Yang pertama adalah naskah pantomim tragedi. Naskah pantomim tragedi adalah naskah pantomim yang menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi, misalkan peristiwa wabah penyakit atau peristiwa perang dan kelahiran, sehingga membuat getir, kemudian membuat empati, mengharuskan perasaan kita ikut hanyut di dalamnya. Itu adalah naskah pantomim tragedi yang menceritakan kesedihan, keterlibatan perasaan. Ini yang kedua adalah naskah pantomim komedi. Naskah pantomim komedi adalah naskah pantomim yang berisikan cerita sukacita, humor, atau lelucon. Naskah komedi ini harus dimainkan dengan ekspresi yang mengundang gelak tawa, sehingga penonton terhibur
dan empati terhadapnya sehingga terbawa riuhnya suasana sukacita yang diperlihatkan oleh gerakan-gerakan seorang pantomim atau para pantomer tersebut. Mari kita lihat, ini adalah adegan-adegan lucu yang diperlihatkan oleh pantomim sehingga penonton menjadi terhibur. Itulah mungkin tentang naskah atau tentang menyusun naskah pantomim. Semuanya Bapak sudah jelaskan dan mudah-mudahan nanti ke depan kalian akan bisa menyusun dengan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada tugas buat kalian, silakan nanti menyusun, mencoba membuat naskah-naskah pantomim baik tragedi, modus tragedi ataupun modus sajian komedi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monkey chased the